Baik, seperti video yang telah saya katakan bahwa video berikutnya di sini saya akan bahas tentang perilaku konsumen internasional. Di sini saya mengambil judul variasi lintas budaya dalam perilaku konsumen. Hendex yang merupakan salah satu perusahaan ekspedisi cepat di dunia hampir tidak diketahui di Amerika Latin dan Karibia yang notabene sebagai wilayahnya. Untuk itu, maka Fandex membuat suatu jenis pengiriman dalam jumlah kecil dan menengah dengan membuat suatu iklan yang di dalamnya berisikan tidak lebih dari 3 atau 4 variasi layaknya di Inggris dan Portugal. Hal itu dilakukan dengan melihat budaya dan bahasa pada wilayah yang akan diluncurkan produk tersebut, yakni Spanyol. Iklan yang didemokrasikan tersebut berisikan mengenai bagaimana seorang manajer perlengkapan sebuah tim sepak bola dalam wilayah tersebut khawatir dengan 5 kotak seragam yang akan dikirimnya. Dan seorang pria tua meyakini bahwa pengiriman tersebut akan berjalan lancar jika ia mengirimkan lewat Pendex. Seperti kita ketahui bahwa Pendex ini merupakan tempat pengiriman barang atau suatu jasa pengiriman barang seperti Shopee, seperti JNT atau pengiriman barang yang lainnya. Yang seperti kita biasa lakukan, membeli barang melalui Shopee, terus dikirimkan lewat JNT, terus baru sampai kepada kita. Terus di sini karir Amerika Latin dalam Karibia menyatakan bahwa mereka mengambil tema ini dikarenakan mereka ingin menghubungkannya dengan target yang diinginkan, dan sepak bola merupakan hiburan nasional di Amerika Latin. Dan dalam iklan tersebut menggambarkan kondisi realistis dari kedudukan konsumen yang mana pada karir iklan tersebut ditambah gulungan untuk menjadikan sebagai suatu hal yang dapat mengingat dan dapat diingat, dan mereka menyampaikan melalui humor sebagai suatu bentuk suara dalam kaitannya dengan produk mereka. Karena hal ini bukan saja mengingat iklan tersebut, melainkan juga dapat mengulang pesan, cerita, dan siapa yang meresponinya. Tambahannya, kondisi di atas menggambarkan bagaimana Pendex memahami dan menyesuaikan pada budaya yang berbeda dalam demografis, bahasa, komunikasi, dan variabel serta nilai. Tetapi pada dasarnya, bukan hanya itu saja, melainkan juga bagaimana perubahan aspek budaya di dalamnya, di mana bukan saja bagaimana memilih gaya hidup, melainkan juga apa yang menjadi nilai dan dinilai, dan bagaimana berpikir serta merasakan kemudian ekspor besar-besaran dan perikanan multi internasional dari barang-barang konsumen, terutama barang-barang ringan seperti contohnya rokok, minuman ringan, pakaian, dan peralatan olahraga. Baik juga pada barang-barang eksporsial seperti musik, film, dan program televisi mempunyai pengaruh yang kuat pada budaya dan hasrat gaya hidup negara yang importif. Seringkali produk ini diadaptasi pada budaya lokal dan diberikan suatu asumsi pengertian pada akhirnya digunakan. Dalam hal ini sangat memperkaya budaya dan kehidupan di anggota tersebut. Bentuk ini sangat memperkaya budaya dan kehidupan dari anggota tersebut. Bentuk ini dapat dilihat pada tradisi Halloween di negara asalnya Irlandia yang juga dirayakan oleh negara-negara lain. Tapi hal impor ini juga bisa menjadi suatu kontroversial, seperti hanya pelarangan perayaan Valentine di India, pembatasan produk dari Amerika oleh negara Eropa, dan budaya Islam dengan alasan politik, serta barang-barang yang menurut negara setempat dibatasi penggunaannya karena berbahaya seperti konsumsi rokok. Jadi secara garis besarnya, keuntungan ekspor dan produk yang mempengaruhi nilai budaya
serta isu layak tindak ekspor barang berbahaya terkait dengan pemasaran internasional. Konsep budaya. Budaya merupakan kompleks keseluruhan di mana dimasukkannya pengetahuan, keyakinan, seni, hukum moral, dan adat istiadat, dan kemampuan lain apapun serta kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Beberapa aspek dari perlunya perluasan budaya. Pertama, budaya merupakan konsep yang meliputi banyak hal yang bersifat luas. Hal tersebut termasuk segala sesuatu dari pengaruh proses pemikiran individu dan perilakunya. Ketika budaya tidak menentukan sifat dasar dari frekuensi pada dorongan biologis seperti lapar atau seks, hal tersebut berpengaruh jika, kapan, dan bagaimana dorongan ini akan memberi kepuasan. Terus yang kedua, kebudayaan adalah hal yang diperoleh. Ia tidak dimasukkan mewarisi respon dan cenderung bagaimanapun semenjak perilaku manusia dari perilaku. Yang ketiga yaitu kerumitan. Dari masyarakat modern merupakan kesungguhan di mana budaya jarang memberikan keuntungan. Maksud saya ketentuan yang terperinci atas perilaku yang tepat. Menurut saya ini adalah sedikit pembahasan saya tentang apa sih itu perilaku konsumen internasional, seperti apa sih contohnya. Itu sudah saya paparkan. Jadi jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.